Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Tambah ramai di forum ini ada Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera. Selamat malam Pak Mardhani. Malam Christian, malam semua. Ya Pak Mardhani, kami sudah mengawali pembicaraan dengan menanyakan kepada partai-partai yang terlebih dahulu menyampaikan wacana penundaan pemilu. Saya tanyakan tadi sedikit garis besarnya adalah apakah pernyataan Presiden sudah menutup wacana itu. Tadi PAN sudah mengatakan iya, kami bersiap untuk menatap pemilu 2024. Pak Mardhani, aksesnya banyak gitu ya, ada resistensi dari teman-teman mahasiswa yang sampai berdemonstrasi. Anda melihat pernyataan Presiden sudah tegas. Tadi PKB mungkin ada menyimak bagaimana PKB bilang ini masih dinamis. Pak Arief Yono juga masih bilang sambil WA nih, mungkin lagi tanya itu kepada rekan-rekan yang lain. Juga ini masih sangat dinamis. Bahkan tadi Pak Arief bilang ini ya, gak hanya penundaan tapi bisa jadi juga ada percepatan pemilu. Ini ternyata masih menggelinding dan masih sangat dinamis. Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama, politics is the art of impossibility. Seni ketidakmungkinan. Yang tidak mungkin di politik mungkin. Ya. Selama dapat dukungan rakyat. Dan dukungan rakyat itu sekarang bisa direkayasa. Ya. Jadi pernyataan Presiden buat saya sudah cukup tegas. Tetapi kalau saya mau ada pernyataan 2 periode cukup titik. Pemilu dilaksanakan 2024. Masih kurang tegas kemarin itu? 2024 akan dilaksanakan, tapi kata 2 periode titiknya, makanya tadi saya dengarkan bagaimana Mas Arief bilang 3 periode, bahkan atas nama demokrasi, walaupun kemarin tahun 98 itu adalah koreksi terhadap Orde Baru yang tidak ada pembatasan kekuasaan. 2 periode itu buat saya bukan cuma secara historis, tapi secara psikologis kebangsaan juga sebuah keputusan yang sangat tegas. Jadi 3 periode itu hitungannya dari mana tuh? Monggo Mas Arief. Kalau saya pendukung 2 periode. 2 periode. 2 periode cukup karena hidup itu nggak usah kelamaan di satu posisi tuh nanti berkarat. Lebih baik kita berkarya di tempat yang lain. Ini katanya tadi Mas Toto bilang ya, pernyataan Presiden memang tidak bisa menyelesaikan karena yang bandulnya ada di legislatif gitu ya. Kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar adalah MPR ada DPD, DPR terdiri dari fraksi-fraksi di DPR gitu ya. Jadi masih panjang nih, ada PKS, siapa lagi yang menyatakan menolak. Setidaknya yang secara terang-terang menyampaikan ada PAN, PKB dan juga Golkar. Kenapa kasih tangan ke? Intinya ada masker bagus itu. Dari tadi saya juga salah fokus sama masker. Salah fokus sama masker sama inisialnya. Sama inisialnya. Jadi termasuk juga Pak Arief sih, Pak Mardhani. Ini Pak Arief tadi bahkan 3 periode kalau buat saya namanya ide gagasan, dulu saya punya hashtag ganti presiden. Banyak yang marah. Tapi selama itu gagasan dan sesuai dengan konstitusi digantinya saat pemilu, Mas Arief pengen 3 periode, Gus Jazilul pengen mungkin yang lain, monggo saja. Tetapi akan sangat bijak kalau yang menyampaikan itu bukan mereka yang sedang berkuasa sekarang. Misal pengamat, misal akademisi yang punya kajian jelas. Kan ada beberapa yang mengatakan 5 tahun itu kurang. Karena baru diangkat, baru perkenalan, kemudian udah siap-siap tahun ketiga, keempat udah siap pemilu lagi. Lebih baik 8 tahun sekali saja. Tapi 1 periode. 1 periode. Buat saya kajian itu boleh karena demokrasi kita itu bukan for the sake of demokrasi itself, tapi demokrasi untuk kesejahteraan. Dan terbukti sejak 98 sampai sekarang memang indeks kesejahteraan kita, dampak dari demokrasi belum nampak. Tetapi kita harus sabar karena memang demokrasi itu bukan pendekatan top down yang siap gerak segala macam, tapi kesadaran bottom up, partisipasi. Buat saya sekarang tingkat partisipasi publik, keterikatan publik, interaksi publik sudah membaik. Tinggal jaga saja dengan sikap negarawan, 2 periode cukup. Tapi kan Pak Jazilul bilang tadi ada juga suara-suara di masyarakat. Kita tahu ada kelompok-kelompok masyarakat juga yang masih menyuarakan, pun Presiden sudah menyatakan itu. Anda melihatnya seperti apa? Kemarin dengan kisah abdesi itu saya agak khawatir karena gaya-gaya Orde Baru sudah mulai digunakan. Ketika kalau cuma gagasan, katakan misal Pak Luhut ngangkat big data, walaupun saya lagi sedih karena nggak mau dibuka, harusnya kan dibuka. Oke, cuma gagasan tidak masalah. Tapi kalau udah mulai mobilisasi, kemarin abdesi itu puluhan ribu yang hadir dari seluruh Indonesia. Christian bisa hitung tuh angkanya gitu. Itu biayanya gitu. Dan itu sayang itu untuk sesuatu yang buat saya tidak seperti itu. Biarkan saja anggota DPR yang mengangkat, pengamat yang mengangkat,
akademisi yang mengangkat jadi isu elit lebih dahulu sampai dia matang baru gitu loh. Kita bisa tanyakan, bisa melalui referendum, bisa melalui pola-pola yang lain gitu. Pak Arief, kira-kira siapa yang memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat yang itu ya? Bagus pertanyaan ke Mas Ari, bagus. Iya, yang jadi Dewan Pembina. Karena dari tadi ada setahu saya kan Dewan Pembinanya siapa, gitu kan? Pasti dia ya yang menyuruh, gitu kan? Nah ini yang mau saya sebutkan sebagai akses, karena saya pikir pemirsa pasti sudah mengikuti itu gitu ya, bahwa bola sekarang menggelinding tidak hanya ke DPR, Mas Toto ya bilang tadi karena kewenangannya ada di MPR, tapi kemudian sampai ke permintaan untuk mencopot menteri-menteri. Itu kan sebuah akses dari wacana ini, itu yang mau saya tanyakan Pak Arief. Ya saya rasa sih nggak penting juga mencopot menteri ya, itu kan bagian dari demokrasi. Tapi itu juga ini juga gini loh, ini membuktikan juga menteri-menterinya loyal sama Jokowi kan dibanding Anda katakan ya. Iya kan, dibanding menteri-menteri yang lain kan. Ini nggak loyal sama Pak Jokowi. Maksudnya loyal 3 periode gitu Mas Ari? Maksudnya loyal kan dalam hal gini loh, saya katakan sebenarnya ini jebakan. Jebakan siapa? Jebakannya Pak Jokowi sendiri jangan-jangan kan, ya kan, untuk mengubah ya kan, kira-kira loyal nggak nih partai-partai ya kan sama menteri-menterinya nih. Lah ternyata yang loyal PKB sama Golkar, gitu kan. Jangan ya kan di luar partai. Nah kalau Mas Mardhani kan oposisi, ya kan, iya kan. Nah menteri-menteri mana nih yang loyal? Lah ini banyak yang nggak loyal berarti kan sama si Pak Jokowi ini kan. Jadi mau diganti yang mana yang menyuarakan wacana? Kalau yang menyuarakan nggak boleh diganti Mbak, justru itu paling loyal. Gitu loh. Itu paling loyal, justru yang menolak ini yang kita ganti gitu loh. Ya kan? Saya tanya kepada partai yang menyatakan menyampaikan wacana penundaan tapi nggak di bagian dari pemerintahan. Jadi mungkin ini objektif. Ini mungkin kita asumsikan objektif. Pak Viva Yoga, ini kan aksesnya sudah kemana-mana Pak Viva Yoga ya, termasuk tadi kita ikuti beberapa waktu ini kita ikuti tentu, sehingga kemudian dikhawatirkan ini mengganggu, konteksnya adalah mengganggu jalannya pemerintahan Pak Viva Yoga. Wacana yang disampaikan oleh salah satunya adalah PAN. Anda melihatnya seperti apa? Justru yang mengganggu itu pikiran opini liar dari Mas Arief Puyono tadi, itu sangat mengganggu itu. Jadi saya meyakini bahwa dengan ketegasan Presiden tanggal 10 April 2022 kemarin adalah selesai secara politik, dan itu memberikan sebuah legitimasi bahwa segala proses yang berkaitan dengan politik sudah sangat konstruktif. Kemudian diarahkan bagaimana penanganan pada pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi COVID ini. Itu difokuskan dalam rangka apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan UMKM bisa bergerak lagi, agar pendapatan masyarakat bisa tumbuh, lapangan pekerjaan bisa terbuka kembali, dan bisa memberikan trickle down effect bagi pengembangan ekonomi nasional. Seharusnya dengan adanya kepastian politik dari pernyataan Pak Presiden itu, ya itu sudah memberikan sebuah bukti bahwa kita akan jalan terus menyongsong pemilu 2024. PAN adalah partai koalisi pendukung pemerintah, bersama dengan pemerintah akan tetap membantu Pak Presiden Jokowi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Meskipun PAN tidak ada di kabinet, tapi PAN tetap adalah merupakan bagian dari pemerintah. Karena bagi PAN, pemerintah itu harus dibantu, dan masyarakat Indonesia yang plural ini, sangat beragam ini, ya membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat, leadership yang kuat, dibantu oleh partai-partai politik, mayoritas yang kuat, yang satu visi, satu arah. Jadi komitmen dari para pembantu presiden itu juga harus sesuai dengan visi dari presiden gitu. Partai-partai politik, partai pemerintah juga harus satu visi, satu langkah. Kalau kemudian ini menjelang pemilu 2024 ada perbedaan pandangan politik, ya itu wajar. Tetapi jangan sampai mengganggu stabilitas politik, mengganggu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah Pak Jazilul katanya tuh partai pemerintah harus seirisi jalan, jangan sampai kemudian mengganggu stabilitas politik. Saat ini sampai ke wacana untuk mencopot menteri kan kemudian dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Ya tentu PKB selama berkoalisi sebisa mungkin kita punya komitmen dan loyalitas.
Jadi kalau berarti masuk tadi ya kategori. Kalau kata Pak Arief loyal itu sudah dari dulu. Oh iya. Nggak kaget saya. Iya. Justru kalau Pak Arief menceritakan partai yang tidak loyal itu mungkin bisa kita dengarkan. Gitu. Jadi kalau soal PKB loyal itu bukan soal barang baru. Ya. Nah, tetapi sekali lagi Mbak, soal wacana yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi terkait dengan penundaan ini. Karena apa? Kami melihat semata-mata untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai pemilu menjadi bagian yang kemudian malah membuat masyarakat tidak sejahtera. Ya. Nah, yang dicontohkan oleh Pak Muhaimin ketika itu, pemilu ada 3 kira-kira yang akan menjadi gangguan. Apa itu? Pertama dari sisi ekonomi. Biasanya pemilu kalau ini tidak aman, ekonomi juga akan terjadi fresh. Yang kedua, akan terjadi pemicu konflik kalau tidak terkelola secara baik. Yang ketiga tentu terjadi sirkulasi elit, namanya pemilu ya. Kalau ini tidak diantisipasi secara baik, khawatir masyarakat yang jadi korbannya. Makanya ketika itu Gus Muhaimin menyampaikan, boleh nggak kita sampaikan ini ditunda dulu pemilu? Kan itu. Nah, semua yang dipikirkan itu nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Jadi kalau disebut oleh Pak Arief misalkan loyal kepada Pak Jokowi, bukan soal urusan ini. Oh. Ini urusan pemerintahan, urusan bagaimana pemerintah ini sukses sampai tahun 2024. Sebagai partai koalisi. Kenapa Mas Toto? Iya, gini, ini menarik. Ini pertanyaan yang akhirnya kan perdebatannya hanya ada di majalah misalnya, atau kemudian di antara netizen ya. Kan pertanyaan terbesar walaupun tidak terlalu penting ketika kita udah bisa meng-cut ini, apakah di baliknya ada Jokowi atau tidak? Karena di situ ada Luhut. Kita tahu sepak terjang Luhut yang memiliki kedekatan personal dengan Jokowi. Kita nggak bisa nafikan itu. Tapi yang menarik adalah gini, saya sih nggak bisa baca kalau Mas Arief seakan-akan tahu isi hati Pak Jokowi dan mengatakan secara implisit ini Jokowi kok belakangnya. Gus Jazilul dan Mas Viva malah sebaliknya mengatakan ini nggak ada hubungan dengan Jokowi. Tidak tahu itu benar panggung depan atau panggung belakang. Gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah perspektif lain nih. Dari apa yang sudah terjadi, memang ada yang menarik ya. Ada fenomena lame duck government, ada fenomena second term curse atau kutukan periode kedua. Itu terminologi di Amerika Serikat yang sama-sama memiliki pembatasan kekuasaan 2 periode. Ada problem psikologi politik, kecenderungan di 2 tahun terakhir atau tahun-tahun terakhir kepemimpinan, orang cenderung lupa dengan sosok tersebut karena dianggap pemimpin yang akan pensiun. Di situ yang namanya partai mulai mbalelo, stakeholder mulai lari, simpatisan dari Jokowi mania menjadi Ganjar Pranowo mania. Itu kan sudah terjadi misalnya. Dan menurut saya apa yang terjadi sekarang menarik nih, entah sebuah kesengajaan atau ketidaksengajaan, Pak Jokowi di sisa masa 2 tahun terakhir, namanya tidak hilang dari panggung politik. Jadi kita bisa melihat ini sebagai sebuah kecelakaan yang menguntungkan juga Jokowi, atau kemudian sebuah operasi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Tapi yang saya katakan adalah, kalaupun ini sebuah operasi politik atau keberuntungan, tapi Pak Jokowi tidak mengambil sikap yang tegas pada momen yang tepat, dia bisa dirugikan juga. Dan menurut saya, ketika awareness masyarakat sudah tinggi, diuji oleh survei penolakan sangat tinggi, inilah momen paling tepat buat beliau menyatakan sikap tegas, sehingga kemudian dia malah mendapatkan keuntungan dari apa yang terjadi. Dia tidak hilang dari panggung politik nasional, tapi dia juga tetap adalah seorang negarawan yang tidak kemudian merusak konstitusi. Pernyataan kemarin hari Minggu, kemudian diulangi lagi setelah pelantikan secara statement menurut saya sudah sangat cukup. Saya pikir capek juga kita mendengar tadi Anda sampaikan sekarang bola ada di legislatif. Betul, tapi tetap ada indikator yang harus kita jaga dari Pak Jokowi. Apa sih? Simple. Kalau sudah menyatakan statement berkali-kali, dalam 1 minggu 2 kali menyatakan sikap tegas, tapi menterinya masih ada yang bermain, mobilisasi masih terjadi, dan nggak dipecat, boleh dong kita kemudian menyaksikan statement keras tersebut. Soal itu apakah memang masih ada lagi yang melakukan operasi, atau siapapun yang mendukung wacana penundaan maupun perpanjangan masa jabatan masuk melakukan operasi, kayaknya yang punya jawaban adalah Pak Arief gitu. Tapi kita jeda dulu, usai jeda saya akan tanyakan kepada Pak Arief sesaat lagi. Masih nggak adil juga, Mas.